Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, kita akan melanjutkan video kita di playlist materi perkuliahan jaringan komputer 2, di mana kita akan coba membahas mengenai switching. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya routing ya, teknik routing, di mana di teknik routing itu ada routing statik dan routing dynamic. Kemudian di routing dinamik ada dua yang sudah kita pelajari, yaitu RIP, Routing Information Protocol, dan EIGRP. Baik, di video ini kita akan membahas mengenai switching, atau nanti di switching ini kita akan coba, biasanya yang kita konfigurasi adalah VLAN, Virtual Local Area Network. Switching adalah sebuah perangkat yang berjalan pada lapisan data link ya, itu switch. Itu perangkat switch yang biasanya berjalan di lapisan data link. Data link ini di layer nomor 2 ya. Pertama itu ada physical data link, ada network, kemudian ada transport, session, presentasi dan aplikasi. Jadi dia hampir sama seperti bridge sebagai jembatan dalam menghubungkan segmen LAN dalam suatu jaringan yang lebih besar. Jadi kalau misalkan pengen ada beberapa komputer saling terhubung, ya, kita bisa menggunakan sebuah perangkat switch atau bridge untuk supaya perangkat PC tersebut bisa saling terhubung dalam satu jaringan. Sedangkan switching merupakan sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Jadi di switchnya milik Cisco itu kita bisa membagi per portnya itu menjadi beberapa jaringan yang berbeda. Ya, artinya kita bagi segmennya. Biasanya perangkat switch yang biasa kita gunakan untuk membuat segmen di dalam satu jaringan yang sama. Sedangkan switching di perangkatnya Cisco ini kita bisa membuat sebuah beberapa segmen yang berbeda sehingga dia dapat nanti bisa berkomunikasi, ya, bisa saling berkomunikasi yang namanya itu. Kalau di perangkat Cisco ada namanya multi-layer switch. Itu memang lumayan agak mahal ya, nanti kita pelajari ya. Kemudian switching itu sama dengan routing ya. Kalau switching teknik yang ada pada switch, kita coba VLAN ya, ada VTP dan sebagainya. Kalau routing kemarin kita udah pelajari, ada namanya teknik routing statik, dynamic dan sebagainya. Switch itu biasanya yang saya bilang tadi bekerja pada layer 2 hanya sebagai pengantar saja. Switching Cisco dapat bekerja pada layer 3 sebagai halnya fungsinya seperti router, dapat menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Nah, ya, itu nanti switch-nya yang Cisco itu ada namanya multi-layer switch. Jadi multi-layer switch ini dia bisa kita konfigurasi seperti layaknya router, menghubungkan jaringan yang berbeda. Nah, gitu ya. Kemudian nanti di perangkat switch itu kita bisa juga konfigurasi walaupun dia IP yang sama dalam satu jaringan, kita bisa membuat dia tidak saling terhubung. Nah, nantinya kita konfigurasi yang namanya VLAN. Baik ya. Kita coba pelajari VLAN virtual LAN atau virtual local area network. Jadi perangkat Cisco ini dia menyediakan sebuah fitur VLAN yang mana fungsinya adalah sebagai broadcast untuk memecah beberapa subnetwork virtual antar VLAN yang kita buat sekatnya ya secara virtual nantinya. Jadi misalkan di port 1, port 2 itu bisa kita buat jaringan yang berbeda. Nah, bisa nggak nanti dia bisa saling terhubung? Bisa. Nanti bisa kita gunakan perangkat tambahan namanya router, atau enggak kita langsung menggunakan sebuah perangkat namanya multi-layer switch. Antar VLAN itu sebenarnya tidak bisa terhubung sebenarnya ya, kecuali nanti ada penambahan sebuah router yang saya bilang tadi. Kemudian VLAN bekerja pada layer 2. Kemudian keluar masuknya frame dari satu VLAN ke VLAN yang lain dikendalikan oleh switch di switch tersendiri. Jadi switch biasanya kita itu yang bisa kita beli mereknya misalnya TP-Link dan sebagainya, itu hanya sebagai pengantar pengantar komunikasi saja beberapa perangkat sehingga bisa saling terhubung. Sedangkan Cisco di switch ini dia memiliki sebuah penyimpanan atau seperti tabel IP ya, atau tabel root.
ya, routing table nih, seperti yang saya bilang itu sama fungsi seperti router ya. Jadi dia bisa mengatur trafik lalu lintas jalannya data di switch tersebut. Itu salah satu canggihnya perangkat Cisco Switch. Keuntungan VLAN ini bisa baca, pertama pemakaian bandwidth-nya secara optimal, ya bisa kita atur sendiri di bagian switch, biasanya kita atur di router, ini bisa kita atur di switch-nya sendiri. Kemudian pembentukan network logika, di mana koneksi antar perangkat bisa dikonfigurasi ulang tanpa harus memindahkan perangkat secara fisik. Kemudian meningkatkan security ya, dengan menambahkan VLAN dapat mengisolasi trafik ya. Kita bisa kalau misalkan ada trafik yang nggak benar, bisa kita isolasi dulu ya, kita cek ya, kita monitoring atau kita analisa dan sebagainya. Kemudian memudahkan pembuatan IP subnet ya, seperti yang kita pelajari di jaringan komputer 1 ada namanya subnetting ya. Nanti kita coba ya. Kemudian memudahkan administrasi dalam pembentukan ulang network ya, gitu ya. Kita akan coba konfigurasi VLAN secara praktek. Misalnya seperti ini, ada 3 buah PC, walaupun nanti IP-nya sama, biasanya PC-nya sama, IP-nya sama, dia bisa saling ping ya. Tapi walaupun IP-nya sama, sedangkan VLAN-nya berbeda, dia nggak akan bisa saling terhubung. Nah, baik adik-adik semua, silakan buka Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan coba konfigurasi VLAN. Baik, silakan adik semua, kita tambahkan sebuah switch, satu misalkan, kemudian 3 buah PC di sini. 3 buah PC, kemudian ya kabelnya biasa ya, kabel strike atau bisa langsung automatic. Oke, sip. Silakan pasang kabelnya ya, itu biasa. Nah, oke. Yang perlu diperhatikan adalah berapa port masuk ke switch. Nah, gitu. Jadi, VLAN itu nantinya ditentukan dari interface yang masuk ke switch-nya. Jadi, misalkan ini ada PC 1, anggap saja ini PC 1 ya. Ya, saya ubah ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Nah, oke. Nah, kita akan lihat di sini di PC 1 itu FA01. Biasanya kita konfigurasi seperti ini ya. Kita punya IP di ini jaringannya 192.168.100/24 ya. Ini network address-nya. Kita akan coba setting IP seperti biasa. Ini 192.168.101. Ini kita copy, nggak usah pakai gateway karena belum ada router. Kemudian di sini 12 kita buat ya. Oke, kemudian di sini 13. Oke ya, 13. Sip. Kalau kita ping di sini ya, kita kirim message. Terlihat ya. Ups, bentar, saya cek dulu. Maaf, ke PC ini ya. Maaf. Kita cek lagi. Ya, dia saling ping, successful. Baik. Kita akan coba bagaimana perangkat ini walaupun IP-nya sama, IP dalam satu jaringan yang sama, tapi dia bisa tidak terhubung menggunakan VLAN. Bagaimana sih konfigurasi VLAN pada switch? Caranya pertama kita harus membuat VLAN dulu. Ya, sesuai dengan name table yang saya buat di sini. Ya, nama VLAN pertama mahasiswa, kemudian nanti di VLAN itu ada namanya ID-nya. Kita buat ID-nya terserah. Nanti ID-nya dari mulai berapa kecuali angka 1 ya. Jadi kita klik switch-nya atau bisa gunakan konsol kalau misalkan di secara real misalnya. Ambil konsol RS232 kemudian ambil yang konsol. Nah, gitu ya dari semua, atau bisa langsung kalau di simulator ini klik aja switch-nya kemudian ambil CLI. Konfigurasinya sama seperti routing ya. Di mode-nya ada sama seperti router, ada mode user, ada mode privilege, ada mode global konfigurasi. Jadi di switch ini bisa juga kita konfigurasi password ya. Ada password untuk masuk sebelum ke mode user, ada juga kita bisa masuk sebelum masuk
password untuk sebelum masuk ke mode privilege. Dan juga kita bisa mengaktifkan SSH-nya seperti lainnya router pada Cisco. Baik, seperti biasa enable ya, konfigurasi terminal di sini. Kemudian kita buat dulu VLAN-nya. Ya, kita buat VLAN-nya dulu. Pertama, VLAN. ID-nya mau berapa? Kita bisa cek di sini tanda tanya. Di sini Anda bisa ngisi ID itu dari angka 1 sampai 1005. Ya, angka 1 sampai 1005. Secara default, adik-adik bisa lihat di sini kita ketik kalau misalnya di privilege mode ya, exit, bisa kita lihat show VLAN brief ya, brief. Di sini secara default ada ID VLAN 1. Ya. ID VLAN 1 yang aktif secara default. Ada juga 1002 sampai 1005 itu ada yang aktif. Nah, kita bisa membuat ID sebanyak nih dari mulai angka 2 sampai 1001. Nah, gitu ya. Jadi kita misalkan tadi sesuai dengan yang seperti ini ya dari semua. Ini ada VLAN-nya mahasiswa, dosen akademik misalnya, ID-nya 10, 20, 30. Jadi, maka dari itu kita coba sesuai dengan tabel yang ada. Pertama kita buat VLAN-nya. Kembali ke konfigurasi terminal, kita buat VLAN, ID-nya 10 dulu. Ya, ini. VLAN kita buat ID 10, kita buat name-nya, name-nya tadi mahasiswa. Sudah nih, exit. Ya. Kemudian buat lagi VLAN 20, name dosen misalnya. Exit lagi, VLAN 30, kemudian name tadi akademik. Ya, akademik. Itu ya, kita bisa cek misalnya exit dulu, tambahkan do ya kalau misalkan kita berada di konfigurasi terminal, show VLAN brief atau BR. Itu kita lihat di sini, kita udah buat VLAN 10, 20, 30 dengan nama ini gitu ya. So, kita cek sifat udah langsung aktif statusnya. Kemudian setelah kita buat ID VLAN, maka kita harus tentukan port berapa di switch tersebut kita kasih VLAN berapa. Maksudnya gini ya, di port berapa kita kasih VLAN pada switch ini. Jadi kita lihat nih ya di modulnya. Di yang satu ini masuk ke Fast Ethernet 01, itu ID VLAN-nya kita buat 10. Jadi FA01 kita masukin ke VLAN 10, FA02 kita masukin ke VLAN 20 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi caranya kita masuk ke interface FA01, kemudian kita tambahkan switch ya, switch port namanya, kemudian mode access. Gitu ya. Kemudian switch access VLAN 10. Nah, gitu. Paham ya? Artinya interface FA01 kita tentukan sebagai akses VLAN 10. Kemudian kita exit lagi interface FA02. Ya, FA02 switch port atau SW mode access. Ya, SW aja akses, kemudian VLAN 20. Gitu ya. Kemudian exit lagi interface FA03. Ya, seperti biasa sama SW ACC atau akses VLAN 30. Gitu, sudah kita cek sesuai dengan soal atau topologi yang kita tabel tadi ya. Do show VLAN brief. Nah, gini. Sudah nih. Kalau misalkan salah gitu ya. Mana tahu kesalahan buat ada semua salah ketik. Misalnya FA02 terbuat ke 10 misalnya. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan gini ya. Saya konfigurasi terminal lagi. Saya masuk ke interface FA02, FA01 gitu ya. Terbuat misalnya switch mode access VLAN 20 misalkan. Nah, mau akses dulu. VLAN 20 misalkan. Jadi kalau misalkan saya do show ini, mana dia? Kita ini nih. Gitu, kebalik dia. Jadi
dosen mahasiswanya sebenarnya kebalik ini dia. FA01 ini pindah ke atas. Jadi kita lah buat aja ya, kita tentuk masuk aja sebenarnya FA01 ini kan 10 VLAN ya, ID 10. Jadi tinggal gini aja interface ya, FA01 langsung aja switch mode access SW access VLAN 10 gitu ya. Gampang sekali ya. Jadi do show as have VLAN brief gitu. Nah, gitu ya. Kita buat nanti ketika kita menentukan port ini sebagai VLAN berapa, nanti dia warna orange. Artinya seperti kayak reboot gitu ya. Nah, ini udah hijau ya. Kita lihat di PC 2 dan PC 3. Jadi kalau misalkan kita ping di sini, kita kirim pesan. Ini kita hapus dulu. Ping dari sini ke sini. Dia nggak akan bisa sukses. Karena apa? Dia udah dibagi segmennya. Gitu. Kecuali misalkan kita tambahkan PC di sini. Kita tambahin PC. Kemudian kita colok kabel misalkan ya. Colokin kabel sini. Kemudian ini kan FA04 ya. Kita akan masukkan ke VLAN 1 misalnya. VLAN 1 itu ke VLAN-nya di FA01. Tadi VLAN-nya ID-nya 10. Jadi kayak gini. Kita masuk ke interface FA04 mode access SW access VLAN 10 gitu ya. Kita cek lagi di sini di show brief di FA01 FA04. Jadi FA04 ini kita buat sebagai ID VLAN 10. Kemudian kita set IP-nya di sini ya. IP-nya 192 ya, 192.4. Anggap saja seperti itu. Nah, gitu ya. Kita tunggu sampai hijau. Kalau misalkan kita ping nantinya dari sini ke sini, dia bisa ngeping. Successful ya. Kita cek lagi ini. Klik di sini, sudah successful. Kalau dari sini ke sini, dia nggak akan bisa. Kenapa? Dia udah berbeda segmen. Kalau misalkan adik-adik pengen nanti dia berbeda alamat jaringan, dia pasti nggak terhubung, tapi kita paksakan terhubung, bisa ya, bisa. Nanti kita tambahkan namanya router atau nanti kita pelajari tekniknya router on stick namanya. Nah, gitu ya. Kalau misalkan pengen juga terhubung tanpa router, kita bisa menggunakan sebuah perangkat namanya multi layer switch. Nah, gitu ya adik semua. Demikianlah ini materi kita mengenai VLAN ya, VLAN di tahap pertama gitu ya, di video pertama mengenai VLAN. Nanti kita akan coba lanjutkan mengenai inter VLAN protokol, artinya sesama VLAN dia bisa saling terhubung gitu ya, ada tekniknya juga. Baik, terima kasih adik semua sudah menonton. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.